Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa dalam daring pada mata kuliah statistika ya. Untuk teman-teman, kita semua berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera bisa bertemu lagi di kampus tercinta ini. Oke, pada pertemuan kedua setelah kemarin kita membahas terkait dengan kontrak kuliah dan juga menyinggung sedikit terkait dengan statistika, hari ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan statistika. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini dan insya Allah sampai akhir semester nanti ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dasar dalam statistika yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Kemudian ada penyajian data, nanti data akan disajikan dalam bentuk tabel, diagram, histogram, poligon, dan lain-lain. Kemudian ada ukuran tendensi sentral, ukuran dispersi, serta ada ukuran letak. Kemudian ada materi kemiringan, momen, serta keruncingan. Kemudian distribusi peluang, kemudian uji hipotesis, dan ketika masih nanti masih ada waktu, nanti kita akan membahas terkait dengan regresi dan korelasi linear sederhana. Untuk materi pada slide ini nanti akan kita bagi menjadi dua pertemuan. Yang pertama nanti kita akan membahas terkait dengan statistika itu apa, kemudian statistik itu sendiri apa, kemudian ada populasi dan sampel. Selanjutnya teknik pengambilan sampel, kemudian variabilitas dan jenisnya, kemudian data dan jenisnya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pengertian dari statistika, kita lihat dulu contoh debat ini. Ini ada gambar yaitu buah mangga ya. Ada beberapa keranjang buah mangga. Kemudian di situ pasti buah mangganya ya, asumsi saya itu sudah siap dijual. Karena ini dari desa ya, mungkin ini berarti kita mungkin kalau ke sana itu ingin membeli beberapa keranjang di mana kita nanti setelah membeli mangga tersebut nanti akan kita jual lagi harapannya, dan harapannya tentunya kita akan mendapatkan untung. Nah, sekarang perhatikan kasusnya. Jika saudara saya minta untuk memutuskan apakah mangga di semua keranjang tersebut manis atau tidak, kemudian apa yang harus saudara lakukan? Jika saudara yang saya utus untuk ke sana, ke daerah tersebut, monggo mas atau mbak silakan Anda ke sana, ini saya kasih uang, kemudian pedagangnya itu ini, kemudian nanti silakan Anda temui pedagang tersebut, di sana sudah ada stok mangga, dan kemudian nanti dibeli mangga tersebut. Kemudian dilihat dulu mangga itu bagus atau enggak, mana masak atau enggak, kemudian manis atau tidak. Apa yang harus saudara lakukan? Kemudian bagaimana cara saudara untuk mengetahui bahwa mangga tersebut manis atau tidak? Masalahnya adalah di sana nanti akan ada banyak sekali mangga-mangga yang berada dalam keranjang-keranjang tersebut. Nah, secara statistik itu ada dua cara dalam menyelesaikan masalah di atas. Yang pertama adalah saudara nanti ketika sampai sana merasakan atau nanti saudara mengiris, memotong setiap mangga di semua keranjang, karena saudara ingin mengetahui apakah mangga-mangga tersebut itu manis. Dengan demikian saudara akan tahu secara pasti mana mangga yang manis, kurang manis, atau masam dari semua keranjang tersebut. Nah, masalahnya itu gini. Oke lah, ketika saudara itu semua itu Anda rasakan, pasti menghasilkan kesimpulan yang tepat. Tetapi masalahnya adalah satu, waktu yang dibutuhkan itu pasti lama atau tidak efektif. Yang kedua adalah ketika nanti saudara mengiris semua mangga satu persatu mencobanya, itu akan merusak semua mangga, dan nanti saya sebagai bos saudara akan rugi karena semua mangga sudah saudara iris atau saudara potong. Kemudian ada cara kedua, yaitu langkah yang saudara lakukan adalah mengambil beberapa mangga dengan atau pada masing-masing keranjang untuk saudara rasakan atau untuk saudara tes apakah manis atau tidak. Jadi
setiap keranjang itu mungkin Anda ambil 1 atau 2 mangga, kemudian saudara rasakan, atau mungkin dari beberapa keranjang Anda ambil beberapa lah. Nah, cara tersebut bisa menghasilkan kesimpulan yang mendekati tepat atau mungkin kurang tepat. Delalah yang saudara ambil itu mangga yang manis, tetapi di bawahnya itu ternyata nggak manis. Atau bisa saja yang Anda ambil itu kurang manis, tapi sebenarnya di keranjang itu sebenarnya itu manis ya. Nanti akan kita bahas lah pada slide berikutnya. Tetapi ketika saudara melakukan kegiatan yang kedua itu, waktu yang dibutuhkan pasti lebih cepat lah, dan juga tidak merusak seluruh mangga. Ketika nanti saudara menyimpulkan oh ternyata semuanya manis, maka mangga yang belum saudara coba pastinya bisa kita jual. Nah, itulah kegiatan statistika. Kemudian kita akan membahas sedikit lah untuk cara tadi. Ketika saudara mencoba semuanya itu, kita kenal dengan istilah sensus, yang merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengamati seluruh elemen dari yang diamati. Dalam hal ini nanti kita sebut dengan populasi. Jadi sensus itu adalah saudara itu meneliti seluruh populasi yang ada tanpa ada yang ditinggal, tanpa ada yang tertinggal. Jadi semuanya saudara amati, semua Anda hitung. Kesimpulannya akurat enggak? Pasti akurat. Kesimpulannya tepat enggak? Pasti tepat. Tetapi masalahnya adalah waktu yang dibutuhkan lama enggak? Lama. Kemudian nanti misalkan kalau percobaan yang sifatnya merusak itu nanti merusak enggak? Merusak. Itulah yang dinamakan sensus. Dalam hal ini yang sangat terkenal di negara kita itu biasanya adalah sensus penduduk. Sensus penduduk itu artinya negara menghitung seluruh penduduk selama biasanya itu 10 tahun terakhir. Tahun 2000, 2010, kemudian ada 2020 ya kemarin sudah, dan insya Allah nanti 2030 akan ada sensus penduduk, berarti menghitung semua penduduk yang ada di Indonesia. Lama enggak? Lama. Menghabiskan waktu enggak? Iya. Menghabiskan biaya? Pasti. Tapi kesimpulannya akurat? Sangat akurat. Itu namanya sensus. Yang kedua, dengan cara yang kedua itu namanya adalah survei. Survei itu apa sih? Kegiatan mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengamati sebagian dari populasi atau elemen dari populasi. Jadi nanti kalau kita itu memutuskan untuk melakukan survei, jadi tidak semuanya kita amati, tapi sebagian saja yang harapannya sebagian yang diamati nanti itu dapat merepresentasikan atau mewakili ciri-ciri yang ada pada populasi. Nah, jadi teman-teman udah paham ya terkait dengan sensus dan juga survei. Untuk selanjutnya kita nanti akan membahas terkait dengan survei, bukan lagi sensus, karena dalam statistika itu kan kita itu mengambil sebagian dari keseluruhan elemen. Oke, lanjut kita akan membahas atau mungkin akan memberikan contoh yang kedua, yaitu ini sudah masuk dalam dunia teman-teman. Ini ada gambar yaitu Windows 10 yang katanya sekarang itu Windows terbaru itu Windows 10 ya. Nah, dari pihak Microsoft sendiri saya yakin pasti sudah menyiapkan Windows 11. Nah, jika saudara menjadi seorang developer atau pengembang dari Windows 11, langkah pertama yang harus saudara lakukan itu apa? Nah, ketika pihak Microsoft ingin mengeluarkan Windows 11, apakah saudara yakin mereka sudah melakukan survei? Kalau saya, jawabannya ya, saya yakin. Mengapa demikian? Jadi ketika pihak Microsoft itu ingin mengeluarkan Windows 11, pastinya harapannya adalah Windows 11 itu bisa lebih diterima daripada Windows 10. Windows 10 itu saya rasa sudah sangat bagus, tetapi pasti ada kekurangan. Nah, jadi pihak Microsoft itu pasti mengumpulkan data
terkait dengan kelebihan dari Windows 10 itu apa, dipertahankan mungkin nanti hasilnya. Dan tentunya kelemahan dari Windows 10 itu, kelemahannya apa sih, mungkin teman-teman yang lebih tahu ya. Kalau saya kan hanya user yang sangat terbatas. Serta keluhan dari Windows 10 itu apa saja sih, monggo silakan. Jadi pihak Microsoft itu pasti sudah melihat itu, mengumpulkan data apa sih kelemahannya, apa sih keluhannya. Kemudian apakah semua Windows, pertanyaan selanjutnya adalah apakah semua pengguna Windows 10 itu disurvei? Saya rasa jawabannya tidak lah, karena tadi kita merujuk pada permasalahan di atas tadi. Kalau semua pengguna Windows 10 itu disurvei, maka akan menghabiskan banyak waktu serta biaya. Jadi kita ambil, atau mungkin dari pihak Microsoft itu ambil beberapa lah. Nah, lanjutnya, apakah Windows 11 akan lebih baik daripada Windows 10? Nah, kita tunggu saja. Biasanya iya gitu ya. Itulah salah satu kegunaan dari statistika. Jadi mungkin yang digunakan atau mungkin yang dibuat ke depan itu bisa lebih baik daripada yang dipakai sekarang berdasarkan pada kelebihan, kelemahan serta keluhan-keluhan. Kemudian ada contoh yang terakhir, yang ketiga. Di sini ada beberapa aplikasi yang mungkin saya pilih. Ada Gojek, ada Sia yang biasa kita pakai, ada OLX, ada Shopee, mungkin ada YouTube juga, etc. itu lain-lain. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang diciptakan oleh para developer. Pertanyaan saya adalah, dalam pembuatan aplikasi-aplikasi di atas, apa yang harus dilakukan seorang programmer sebelum membuat sebuah perangkat lunak? Yang dilakukan pertama adalah pasti melakukan studi kelayakan atau feasibility study. Teman-teman yang lebih tahu, pada langkah ini statistika diperlukan. Apa sih langkah-langkahnya? Yang pertama adalah studi kelayakan. Kalau saudara itu ingin membuat suatu program tertentu, pasti saudara berpikir, siapa yang akan menggunakan aplikasi yang akan dibuat? Mahasiswakah? Masyarakat umumkah? Kalangan perkantoran? Atau siapa? Nah, kemudian yang kedua adalah, apakah para pengguna tadi yang akan saudara tuju, saudara sasar, mungkin siswa, mungkin itu memiliki pengetahuan tentang perangkat untuk mengaksesnya. Dalam hal ini mungkin komputer atau Android atau laptop dan lain-lain. Nah, dengan begitu programmer dapat menentukan seperti apa interface-nya, inputnya, outputnya itu seperti apa dari aplikasi yang dibuat, sehingga dapat menghasilkan aplikasi yang user friendly. Dari aplikasi di atas tadi yang saya ilustrasikan, saya rasa misalkan kayak Gojek, Sia, OLX, Shopee, YouTube itu saya rasa sangat user friendly. Kok bisa sih Pak ya, kok bisa user friendly ya? Pasti mereka sudah melakukan suatu kegiatan statistika. Mereka melihat siapa sih yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Gojek misalkan, caranya seperti apa? Oh, orang umum ya. Nah, itu kan ya harus aplikasinya itu harus ramah. Nah, itu kata-kata ramah itu didapat dari statistika. Oke ya. Saya rasa cukup terkait dengan contoh-contohnya. Sekarang kita berbicara mengenai statistika, populasi, dan sampel. Nah, dalam hal ini adalah statistika. Pengertian dari statistika sendiri adalah sebuah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari tentang cara-cara penyusunan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan subjek atau objek yang diteliti. Dalam hal ini kita kenal dengan populasi, berdasarkan data yang diperoleh pada bagian dari keseluruhan tersebut atau sampel. Jadi statistika adalah cabang ilmu dari matematika, di mana dia itu digunakan untuk menyusun data. Jadi misalkan nanti saudara udah dapat data nih ya, misalkan di Ubris itu kebanyakan pengguna laptopnya itu apa saja sih, saudara misalkan melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa.
Kalau data sudah diperoleh, disusun. Kalau sudah disusun, disajikan. Kemudian dianalisis tentunya ya. Dan terakhir adalah ditarik kesimpulan mengenai keseluruhan. Oh, seluruh mahasiswa UGRIS itu kebanyakan memakai laptop merek. Nah, meskipun saudara tidak melakukan penelitian kepada seluruh mahasiswa di UGRIS, tapi nanti kesimpulannya seperti itu, bahwa mayoritas mahasiswa di UGRIS itu menggunakan laptop merek A atau merek B seperti itu. Padahal yang saudara teliti misalkan 100 mahasiswa lah, di UGRIS itu kan mahasiswanya sekitar 10.000 ya. Oke, gitu ya terkait dengan statistika. Kemudian kita berbicara mengenai jenis-jenis dari statistika ya. Di sini ada yang satu berdasarkan definisi, ada statistika deskriptif, kemudian ada statistika inferensial, kemudian statistika berdasarkan cara mempelajari. Di situ ada statistika matematis, kemudian yang kedua adalah metode statistika. Untuk statistika deskriptif adalah bagian statistika yang mempelajari cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan tanpa membuat atau menarik kesimpulan tentang populasi. Jadi untuk deskriptif itu terbatas pada penyajian data, kemudian menggambarkan data, menampilkan data, seperti apa sih data tersebut. Kemudian untuk statistika inferensial adalah bagian statistika yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan. Nah, ketika sudah disajikan, baru nanti dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang diambil dari populasi. Data tersebut yang diolah itu merupakan data sampel, tetapi nanti kesimpulannya berlaku untuk populasi. Untuk statistika matematika dan metode statistika itu ya cara mempelajarinya saya rasa tidak perlu dibahas. Kemudian lanjut untuk statistik. Kata statistik digunakan untuk menyatakan kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Jadi untuk statistik sendiri lebih pada kumpulan data lah. Kemudian nanti disusun dalam tabel atau diagram. Kemudian nanti hasilnya akan kita lihat. Oh, itu menggambarkan pada suatu persoalan.